Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PD Channel atau Putra Donghua Channel. Di sini saya akan membawakan cerita novel Battle Through the Heavens. Yuk langsung ke ceritanya. Wilayah Sudut Hitam. 3 hari kemudian, di daerah hutan tersembunyi tertentu di luar kota Daling, seseorang yang mengenakan jubah hitam perlahan keluar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sesekali pejalan kaki di jalan utama yang bergegas melewatinya. Setelah menentukan arah jalan, dia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju jalan utama yang menuju ke selatan. Kecepatan orang berjubah hitam itu tidak secepat itu. Namun, jika orang yang penuh perhatian mengamatinya, mereka akan dapat menemukan bahwa setiap kali langkah kaki orang berjubah hitam itu jatuh, anehnya tubuhnya akan maju lebih dari 1 meter. Adegan itu mirip dengan teleportasi skala kecil yang terjadi, tampak sangat aneh. Orang berjubah hitam yang keluar dari hutan secara alami dan tidak diragukan lagi Xiaoyan yang telah bersembunyi di dalamnya untuk memperbaiki pil obat yang dia butuhkan. Dengan bantuan Yao Lao selama 3 hari terakhir ini, berbagai pil obat pemulihan dan penyembuhan yang telah habis sekali lagi mengisi cincin penyimpanannya. Dengan jumlah pil obat yang cukup sebagai cadangan, Xiaoyan juga merasa jauh lebih lega. Di benua Douqi ini, orang macam apa yang akan meninggalkan rumah mereka untuk bertualang tanpa menyiapkan pil obat restoratif ini? Bagaimanapun, hal-hal ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Jalan ini mengarah langsung ke perbatasan. Namun, ada 3 benteng militer penting di sepanjang jalan. Kita tidak perlu takut pada para gubernur dari 2 benteng pertama, tapi 30.000 tentara yang kuat dikatakan ditempatkan di benteng terakhir. Selain itu, wakil komandan di sana adalah mantan penatua dari Mystic Cloud Sect. Dari apa yang dikatakan orang-orang di rumah lelang primer, tampaknya dia dipanggil Meng Li. Kekuatannya ada di kelas Dowling. Karena perintah buronan Mystic Cloud Sekte telah mencapai kota Daling, saya pikir mantan penatua Mystic Cloud Sekte ini seharusnya juga menerimanya sekarang. Xiaoyan dengan lembut berjalan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, sementara tubuhnya anehnya berkedip di jalan utama. Dalam hatinya, bagaimanapun, dia berulang kali menghitung bagaimana berhasil meninggalkan kekaisaran Jiama. Saat ini, sulit bagiku untuk bergerak 1 inci pun di dalam kekaisaran Jiama. Saya khawatir Yun Shan akan menebak bahwa saya akan melarikan diri dari kekaisaran. Dalam hal ini, dia secara alami akan menempatkan fokus yang lebih besar pada pos pemeriksaan terakhir perbatasan ini. Mungkin saja Meng Li sudah lama menerima pesan khusus Yun Shan. Dari kelihatannya, ingin pergi dengan mudah dari sana mungkin sulit. Wajah Xiaoyan benar-benar tertutup bayang-bayang. Ketika dia memikirkan poin yang merepotkan, alis Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menyatu. Tembok kota dari benteng perbatasan itu hampir sebesar gunung kecil. Pasti ada pasukan besar pemanah yang berpengalaman dalam menunggang dan menembak di dalam benteng serta penghalang penginderaan energi khusus. Karena digunakan untuk menjaga perbatasan, kemungkinan benteng juga memiliki kemampuan untuk bertahan dari orang-orang yang terbang melewati langit. Jika tidak, jika perang pecah, apakah orang-orang kuat dari negara lain dapat datang dan pergi sesuka mereka? Sepertinya ingin melewati pos pemeriksaan terakhir, semudah aku melewati kota Daling mungkin sedikit mustahil. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kesal. Di dalam kekaisaran Mama, ada perintah militer, dilarang terbang di langit dekat salah satu benteng militer penting di samping perbatasan. Jika ada yang ditemukan, kemungkinan besar mereka akan menerima pukulan yang merusak dari segala arah. Kami hanya dapat mengambil 1 langkah pada 1 waktu dan melihat bagaimana perkembangannya. Jika benar-benar tidak mungkin, maka kita hanya dapat mengambil risiko dan dengan paksa menyerbu masa lalu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berhenti membayangkan skenario yang berbeda. Sebaliknya, dia memfokuskan semua perhatiannya untuk mempercepat perjalanannya. Meskipun jarak dari kota Daling ke perbatasan kekaisaran Majia tidak pendek, ini hanyalah sesuatu yang kecil, secara relatif. Jika orang biasa berjalan beberapa ratus kilometer ini, seseorang pasti tidak akan dapat mencapai perbatasan tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan dan penggunaan sayap awan ungu yang tenang untuk terbang selama beberapa waktu di sepanjang jalan, dia membutuhkan 3 hari untuk melewati 2 benteng yang ada di sepanjang jalan.
Seperti yang diharapkan Xiaoyan, tidak adanya orang dari Mystic Cloud Sekte dalam eselon atas kepemimpinan dua benteng berarti bahwa perintah yang diinginkan, yang tidak diakui oleh keluarga kekaisaran, tidak ditempatkan di mana-mana seperti halnya di kota Daling. Pasukan yang ditempatkan di sana juga tidak terlalu memperhatikan perintah yang diinginkan. Ini memungkinkan Xiaoyan untuk berhasil, namun dengan sempit melewati dua benteng tanpa bahaya. Meskipun dia berhasil melewati dua benteng itu, perasaan Xiaoyan tidak sedikit pun rileks karena ini. Ini karena dia tahu bahwa yang paling merepotkan adalah benteng terakhir yang sangat besar yang dikenal sebagai Jalan Zengui. Sebagai benteng militer di perbatasan kekaisaran dengan tujuan menakuti kekuatan negara lain, tidak berlebihan untuk menggambarkan pertahanan di sana sebagai jaring. Semua prajurit yang ditempatkan di sana benar-benar memiliki pengalaman medan perang yang berdarah dan berapi-api. Mereka jauh dari apapun seperti pasukan yang menjaga kota-kota di dalam kekaisaran, yang tubuhnya dilubangi oleh gaya hidup mewah, dan tidak dapat dibandingkan. Benteng ini adalah garis pertahanan terakhir yang akan mencoba menghalangi Xiaoyan meninggalkan kekaisaran Jiama. Hanya jika Xiaoyan dapat keluar dari tempat ini, dia akan benar-benar menjadi seperti naga yang berkerumun ke laut terbuka atau elang yang melayang di langit. Tidak akan ada lagi yang mengikatnya. Oleh karena itu, kali ini, sangat penting untuk melewati jalur ini. 2 hari setelah melewati benteng kedua, benteng yang sangat besar itu, yang seperti binatang prasejarah, raksasa yang berdiri di perbatasan kekaisaran Jiama, akhirnya muncul di garis pandang Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di atas lereng gunung, dan menatap tembok kota besar yang hampir tak berujung. Dia sekali lagi merasakan suara bor teratur yang samar-samar dipancarkan dari tembok kota, dan tidak bisa menahan dengan lembut menghembuskan nafas udara. Kekuatan puluhan ribu tentara bergabung dan kekuatan ganas yang dibebankan ke langit kemungkinan tidak akan pucat dibandingkan dengan formasi gabungan dari Mystic Cloud Sect. Kebebasan naga yang kembali ke lautan luas ada di sisi lain tembok kota ini. Namun, Xiaoyan sedikit babak belur. Benteng besar ini seperti harimau ganas yang berbaring di jalannya, menghalangi jalan terakhirnya. Terbang dengan paksa bukanlah metode yang dapat diandalkan. Melihatnya, saya hanya bisa mencoba dan melihat, apakah saya bisa menyelinap melalui kerumunan. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan di bawah tempat sekelompok orang dengan kereta kuda itu datang dan pergi. Dia ragu-ragu sejenak, melangkah mundur perlahan, dan akhirnya menghilang ke lautan manusia. Di jalan tanah kuning, sekelompok besar yang berjumlah hampir 100 orang sedang berbaris dengan kecepatan tinggi menuju benteng besar di tepi pandangan mereka. Sepanjang jalan, mereka membawa kutukan yang dibebankan ke langit. Dari pakaian terpadu yang dikenakan oleh kelompok orang ini, nampaknya mereka milik perusahaan tentara bayaran. Memiliki 100 orang di perusahaan tentara bayaran berarti itu bisa dianggap menengah di dalam kekaisaran Jiama. Karena Zengui pas dekat dengan perbatasan, suasana kacau di sini sangat disukai oleh perusahaan tentara bayaran tertentu. Mereka tidak suka mengambil rute aman untuk berburu magical base dan mendapatkan uang. Sebaliknya, mereka senang menjadi perusahaan tentara bayaran perang legendaris. Dengan kata lain, itu untuk membantu pihak tertentu dalam perang dan menuai imbalan besar atas bantuan mereka darinya. Meskipun hadiah semacam ini sangat luar biasa, tingkat bahayanya juga sangat tinggi. Bagaimanapun, di medan perang penggiling daging semacam itu, beberapa ratus pasukan terbunuh, jika mereka tidak waspada bukanlah sesuatu yang unik. Jika seseorang berjalan beberapa ratus kilometer ke timur benteng, dan melewati beberapa negara atau suku kecil, seseorang akan dapat memasuki wilayah khusus yang terkenal di seluruh benua sebagai wilayah sudut hitam. Di sini, karena geografi yang khusus, itu hampir menjadi wilayah paling kacau di seluruh benua. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua negara akan melarikan diri ke sana dan membangun aturan paling barbar. Selain itu, selain manusia, ada banyak ras lain di wilayah ini. Bisa disebut benua miniatur dengan keragamannya. Tidak ada hukum yang mengikat siapapun di dalam wilayah sudut hitam. Ada satu aturan, hukum rimba. Dengan kata lain, itu berarti yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat untuk dikonsumsi. Yang lemah tidak punya hak di tempat seperti itu. Ini adalah wilayah yang sangat sederhana. Selama Anda mau, tidak akan ada orang yang menghentikan Anda bahkan jika Anda memutuskan untuk secara terbuka memperkosa seorang wanita di jalan. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah Anda lebih baik memilih pihak yang Anda perkosaan dengan benar. Jika tidak, nasib Anda mungkin relatif sengsara. Dalam wilayah sudut hitam, seorang wanita kadang-kadang bahkan lebih menakutkan daripada pria. Hanya ada satu alasan untuk ini. Mereka berhasil bertahan di tempat ini. Selain itu,
Wilayah sudut hitam juga bisa disebut sebagai titik pertukaran informasi di dalam benua. Sejumlah besar informasi mengalir keluar dari tempat ini setiap hari. Setelah itu, akan ada banyak sekali informasi yang mengalir dari dunia luar ke dalamnya. Terus terang saja, jika Anda ingin terkenal dan ingin terkenal di seluruh benua, wilayah sudut hitam bisa memberi Anda jalan pintas tercepat. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan dan modal yang cukup. Jika tidak, hidup Anda akan hilang bahkan sebelum nama Anda bisa meninggalkan tempat ini. Sebagai wilayah kacau yang terkenal di seluruh benua, wilayah sudut hitam juga cocok dengan reputasi ini. Setiap hari, akan ada orang kuat yang sekarat dan setiap hari, akan ada orang kuat yang berkerumun dari luar. Wilayah ini dipenuhi dengan kematian, tetapi juga dipenuhi dengan tantangan dan godaan. Di tempat seperti ini, hal-hal yang sulit dilihat seseorang di dunia luar, seperti metode ki kelas tinggi, teknik do, dan berbagai macam armor magis, kuali obat, bahan obat tingkat tinggi, dapat menyebabkan orang untuk melihat sampai mata mereka linglung. Selain itu, dikabarkan bahwa metode ki kelas telah muncul 2 kali di dalam rumah lelang di wilayah sudut hitam. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan semua ini, dia harus membayar harganya. Harga ini bisa dalam bentuk koin emas atau mungkin pertukaran menggunakan barang lain. Singkatnya, pasti tidak akan ada sesuatu seperti kue yang jatuh dari surga di dalam wilayah sudut hitam. Mencintai kekacauan dan condong ke kegelapan tampaknya menjadi faktor tersembunyi di dalam umat manusia. Oleh karena itu, meskipun orang-orang tahu bahwa daerah ini diselimuti oleh udara berbahaya, masih ada banyak orang yang mengerumuni gelombang demi gelombang ke tempat ini. Tujuan mereka mungkin jalan pintas untuk dengan cepat menjadi terkenal di seluruh benua atau mungkin untuk dapat memperoleh metode ki kelas yang lebih tinggi, teknik do, atau pil obat di wilayah yang kacau ini atau mungkin untuk mendapatkan kekayaan besar yang hanya bisa dibandingkan dengan surga. Terlepas dari alasannya, orang-orang yang berulang kali mengerumuni ini, menyuntikkan lalu lintas manusia tanpa henti ke wilayah sudut hitam ini. Oh ya, sesuatu yang hampir tidak disebutkan. Mungkin itu karena pasti akan ada efek sebaliknya ketika didorong ke ekstrim, tetapi terletak di tengah wilayah sudut hitam, adalah Akademi Jianan yang terkenal di seluruh benua Doki. Hanya saja, wilayah tertentu yang mengelilingi bagian luar Akademi Jianan termasuk dalam wilayah yang damai. Siapapun yang membawa atmosfer dalam wilayah sudut hitam ke tempat ini akan menjadi mayat di pohon besar yang terletak di garis batas antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam keesokan harinya. Selama bertahun-tahun, tampaknya tidak ada pengecualian. Telah dikabarkan bahwa mayat 2 douang dan 1 douhuang digantung di pohon besar yang disebut pohon roh mati.